Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan stroke, tekanan darah, dan cara kerja jantung. Apa yang dimaksud dengan stroke? Menurut WHO, stroke merupakan gejala yang didefinisikan suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung 24 jam atau lebih. Stroke adalah suatu penyakit serebrovaskular di mana terjadi gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak. Stroke adalah suatu penyakit gangguan fungsi anatomi otak yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat yang disebabkan karena adanya pendarahan di otak. Biasanya mengenai penderita pada umur 65 tahun sebanyak 33,5%. Stroke dapat dipengaruhi oleh kebiasaan minum kopi, perilaku merokok, kurangnya aktivitas fisik, tidak melakukan kontrol tekanan darah secara rutin, dan stres. Pada umumnya, angka kejadian pada laki-laki lebih banyak daripada angka kejadian pada perempuan. Penyakit hipertensi sering disebut dengan the silent killer, karena hipertensi merupakan faktor utama stroke. Dan hipertensi meningkatkan resiko terjadinya stroke sebanyak 6 kali. Dikatakan hipertensi jika memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Semakin tinggi tekanan darah pasien, maka semakin tinggi pula resiko untuk terkena stroke. Kejadian hipertensi bisa merusak dini pembuluh darah yang bisa dengan mudah akan menyebabkan penyumbatan bahkan pecahnya pembuluh darah di otak. Apa yang dimaksud dengan tekanan darah? Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran ini merupakan salah satu tanda vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kesehatan tubuh secara umum dan harus dipantau secara berkala. Tekanan darah setiap orang berbeda-beda karena berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan atau obesitas, pola makan tidak sehat, konsumsi garam yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, penyakit lain, dan merokok. Tekanan darah dituliskan dengan dua angka yang dipisahkan dengan garis miring. Misalnya 120/80 mmHg. Angka 120 mewakilkan dengan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan angka 80 mewakilkan tekanan darah diastolik, yaitu tekanan saat otot jantung relaksasi sebelum kembali memompa darah. Ada 3 jenis tekanan darah, yaitu tekanan darah normal, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan tekanan darah rendah atau hipotensi. Tekanan darah normal orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Bagaimana cara kerja jantung? Jantung adalah organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen. Agar semua organ berfungsi secara normal, jika tidak mendapatkan oksigen, jaringan tubuh akan rusak dan mati. Berikut adalah proses kerja jantung. Pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dan dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Apa hubungan antara stroke, tekanan darah, dan kerja jantung? Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung koroner dan kanker. Penyakit stroke bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat. Banyaknya kematian akibat stroke membuat penyakit ini dikenali bahkan ditakuti oleh masyarakat. Bahkan menurut WHO, tiap tahun 15 juta orang di seluruh dunia mengalami stroke. 5 juta
menderita kelumpuhan permanen. Di kawasan Asia Tenggara terdapat 4,4 juta orang mengalami stroke. WHO 2010. Bahkan yang berhasil dikumpulkan oleh Yayasan Stroke Indonesia, YASTORKI, masalah stroke semakin penting dan mendesak karena kini jumlah penderita stroke di Indonesia adalah terbanyak dan menduduki urutan pertama di Asia. Jumlah kematian yang disebabkan oleh stroke menduduki urutan kedua pada usia di atas 60 tahun dan urutan kelima pada usia 15 sampai 59 tahun. YASTORKI 2012. Stroke memiliki dua jenis, yaitu iskemik dan stroke hemoragik. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sangat berkaitan dengan kedua jenis stroke ini. Jenis stroke iskemik terjadi saat gumpalan darah terbentuk di arteri yang mengarah ke otak. Kekurangan pasukan darah yang cukup ke sel-sel otak atau neuron akan menyebabkan mereka berhenti bekerja dan merusak fungsi vital tubuh. Sekitar 40-50% hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi penyumbang stroke iskemik. Pada stroke hemoragik, penyebabnya adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Darah bisa bocor ke dalam tempurung kepala serta merusak jaringan otak. Hipertensi merupakan tingkat sekitar 10 kali sebagai penyebab stroke hemoragik. Apa saja gejala stroke? Gejala stroke pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada bagian otak mana yang terserang dan tingkat kerusakannya. Karena tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda. Pada umumnya, stroke muncul secara tiba-tiba dan terdapat 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. 2. Tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. 3. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Selain itu, kesemutan, kesulitan untuk mengenali wajah juga bisa menjadi gejala dan stroke. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak pembuluh darah di otak pecah, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat berisiko dialami penderita tekanan darah tinggi, khususnya hipertensi magna, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes orang yang kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol atau merokok juga memiliki resiko untuk terkena stroke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.